Halo guys, selamat datang kembali di channelku Sandra Tarot Channel. Seperti biasanya ya, setiap harinya aku update untuk pesan semesta harian. Tuh hari ini hari Kamis tanggal 20 Juni 2024. Perlu aku sampaikan bahwa ini general reading, jadi belum tentu resonate buat semuanya ya. Jadi bisa cocok, bisa enggak ya. Bisa jadi semua pesan yang aku sampaikan semuanya cocok, mungkin cocok sebagian atau enggak sama sekali. Jika kalian merasa nggak resonate, ambil manfaatnya sebagai hiburan dan motivasi aja. Nah, untuk yang ingin personal reading, bisa follow dan DM Instagramku @sandra_gandhi atau cek linknya ada di kolom deskripsi ya. Oke, aku awali dengan pesan healing hari ini. Ya, untuk pesan healing hari ini. Yep. Workshops and seminars. Attending and giving speech is part of your spiritual path and purpose. Be open to teaching and learning. Jadi memberikan kayak apa nih, pidato ya, pidato sambutan, atau kamu berani untuk memberikan opini kamu, pendapat kamu gitu. Itu adalah bagian dari perjalanan spiritual dan juga tujuan hidup gitu ya. Dengan kita berani speak up, berani kasih sambutan, kita berani berpidato, apalagi menjadi pembicara atau moderator gitu ya, atau narasumber. Nah, otomatis diri kita nih berkembang ya, vibrasi kita juga naik. Karena apa? Kita juga memberikan pengetahuan, wawasan, informasi, berbagi ilmu kepada orang lain. Jadi kita memberikan cahaya kita kepada orang lain. So be open to teaching and learning. Terbukalah untuk memberikan pelajaran dan juga belajar gitu. Jadi sekalipun kita merasa mungkin kita udah mendapatkan gelar tertinggi gitu ya, bahkan kita bisa mengajar gitu ya, kita bisa memberikan ilmu kita kepada orang lain, tapi kita pun juga tidak harus berhenti untuk terus belajar ya. Nah, salah satu wadahnya bisa dengan workshop and seminars ya. Mungkin kamu mengikuti workshops and seminars buat upgrade dirimu, menambah wawasan keilmuan, atau kamu yang mengadakan workshops atau seminars dengan berbagi ilmu, wawasan, dan juga bakat kamu gitu ya. Itu bisa menjadi salah satu atau bagian ya, part of spiritual atau jalan spiritual kamu. Oke, itu untuk pesan healingnya. Kita lanjut untuk pesan semestanya ya. Jatuh tadi. Oke, pesan semesta hari ini. Ya, regeneration ini sama seperti rebirth, renew, atau transformation gitu ya. Jadi kita mesti bisa berubah, meninggalkan hal-hal buruk, kebiasaan-kebiasaan yang negatif ya, sikap-sikap yang negatif yang bisa ngeblok untuk perkembangan kehidupan kamu atau manifestasimu atau spiritual kamu ya, menjadi seseorang yang baru gitu ya, dengan energi baru yang lebih positif. Oke. Yang kedua, truth be told, berani mengatakan kebenaran atau menyampaikan kejujuran. Jadi apa yang kamu rasakan, segala unek-unek gitu ya, perasaan kamu, mesti kamu ungkapkan ya, mesti kamu jujurkan. Jika ingin segala sesuatunya itu clear, jelas gitu ya. Atau jika kamu mengetahui sesuatu hal, sampaikanlah kebenaran ya, jangan menutupi kebohongan ya. Mungkin ya terkadang dengan kita jujur kita jadi dibenci gitu, nggak apa-apa
Ya, kita dibenci demi kebaikan nggak apa-apa, karena pada suatu saat pembenci itu akan sadar gitu bahwa apa yang kita ungkapkan itu memang benar gitu loh. Oke. Nah, selanjutnya ya, to be fair. Ini sama seperti pesan tentang karma ya. Jadi apa yang kita lakukan ya kita harus membayarnya. Mau itu karma baik, mau itu karma buruk ya. Jangan membuat jadi baper atau trauma, tapi jadikanlah sebagai reminder gitu ya, self reminder untuk mengingat diri sendiri, dimana apapun yang kita lakukan akan selalu ada harga yang harus dibayar. Jika kita selalu menanamkan kebaikan, ya pastinya karma baik ya mendatangi kita. Jika kita melakukan sesuatu hal yang negatif, yang nggak baik, yang buruk gitu, atau merugikan orang lain, menyakiti orang lain, ya pokoknya segala hal yang negatif lah ya. Ya someday kita pun juga mesti membayarnya ya. Semua sama ya, berlaku untuk semua. Jadi ini ya jadikan sebagai reminder ya, kalau misalkan kita ingin melakukan sesuatu hal ya, kita ingat bahwa suatu saat kita harus membayarnya. Kalau yang sudah terlanjur ya pasti karma tetap berjalan ya, cepat atau lambat ya kita mesti membayarnya. Tapi dengan semakin cepat terbayar, seharusnya kita justru semakin enteng gitu ya. Sama kalau misalkan kita punya hutang nih ya, apa namanya, angsuran rumah atau mobil gitu ya, ketika kita semakin rajin untuk membayar gitu kan, makin berkurang tuh makin enteng sampai bener-bener lunas. Itu jadi kayak apa ya, ini regeneration, kita menjadi seseorang yang baru dari karma-karma yang sudah kita bayarkan. Kita jadi ingat ya, kalau misalkan mau membuat sesuatu hal yang merugikan orang lain atau suatu hal yang salah gitu, kita jadi ingat, waduh aku kemarin membayarnya sampai jungkir balik. Nah istilahnya tuh kayak gitu. Oke. Ya memang setiap manusia nggak ada yang sempurna, tapi semakin dewasa kita bertambah usia ya, at least meminimalisasi atau mengurangi gitu ya. Jadi hutang karma itu nggak banyak-banyak gitu loh, karena kalau nggak ada sama sekali tuh ya kayaknya impossible ya. Oke, lanjut untuk energi hari ini. Ya, Temperance, energi healing. Jika kamu memang ada masalah, konflik, atau ya lagi overthinking, lagi ribet karena suatu hal, lagi pusing, galau gitu ya, nih ada energi healing ya, dimana nggak tahu jalannya semesta bagaimana hari ini. Pasti setiap orang mengalami ini ya, apa namanya, spiritual path itu tadi ya, jalan spiritual yang berbeda-beda, tapi intinya kalian sedang dalam proses healing dan sembuh ya, sembuh nih. Terus energi rezeki juga mengalir ya, ibaratnya apa ya, di sini semesta tuh selalu mencukupkan kebutuhan kita ya. Jadi ibarat cawan ya atau mangkok cups itu nggak sampai habis, bener-bener habis ya, ibaratnya tuh mau habis pun semesta selalu menuangkan rezeki buat kita. Nah, temperance ini juga energi zodiak Sagittarius ya. Jadi mungkin beberapa dari kalian berzodiak Sagittarius, atau hari ini kalian berdealing dengan orang-orang yang berzodiak Sagittarius. Oke. Yap. Six of Swords. Hari ini ada yang traveling, bepergian jauh, atau merencanakan perjalanan jauh gitu ya.
ya bisa ini perjalanan bisnis karena pekerjaan gitu ya, tugas, atau mungkin mengunjungi keluarga atau healing. Nah, ini ada kartu healing nih ya, atau jalan-jalan aja, liburan sama anak gitu kan, udah ada yang udah liburan gitu kan. Atau di sini kalian berdealing dengan orang jauh ya, bisa ini pasanganmu, ada komunikasi yang intens kalau pasanganmu berjauhan, atau ya someone yang lagi dekat sama kamu, atau bisa juga urusan kerjaan ya, kayak misalkan ini bos kamu lagi di mana kayak gitu, atau kamu punya klien atau customer yang nggak satu kota sama kamu ya, ada komunikasi yang intens. Oke. Two of Pentacles. Ada situasi juggling di mana kamu menimbang-nimbang tentang sesuatu hal. Entah kamu mau mengambil keputusan, memilih sesuatu, sedang mempertimbangkan ya dan tidak, lanjut atau enggak gitu. Intinya sih ada situasi juggling ya di sini. Selalu ingat pesan semestanya di sini, menjujurkan dirimu, hatimu, dan juga ingat akan karma. Oke. Ya, dari setiap tindakan atau keputusan yang kamu ambil ya. Ten of Cups, ada situasi berkumpul, bisa ini kamu menghadiri acara gathering, perayaan ultah, atau anniversary, atau mungkin undangan grand opening atau launching ya. Atau ini juga bisa ya, kamu sekedar berkumpul dengan keluarga besar, atau mungkin dengan geng atau circle-nya kamu gitu ya. Dan ini relate dengan energi temperance ya, dimana untuk kamu yang sedang berkonflik ada energi rekonsiliasi atau memperbaiki hubungan ya. Jadi dengan siapapun ya, sesuaikan dengan situasimu, mungkin dengan pasangan, dengan mantan kah, sama temen, saudara atau keluarga gitu ya. Ada energi healing ya, dimana hubungan kalian kembali harmonis gitu. Nah, energi rezeki juga mengalir dari beberapa pintu atau beberapa sumber. Oke. Ya. Judgment. Ada sebuah peluang atau kesempatan bagus hari ini yang bisa kamu ambil. Atau ada kesempatan kedua untuk memperbaiki sebuah situasi atau sebuah hubungan. Nah, ini juga sinkron dengan pesan semestanya, to be fair. Ini juga bisa tentang karma. Intinya segala sesuatu yang kita lakukan di sini tuh seperti ada judgment, ini kan kayak penghakiman gitu ya. Selalu ada akibatnya atau ada efeknya atau ada punishmentnya. Nah, ini buat pengingat buat kita semua ya. Oke, lanjut. Pesan semesta untuk percintaanmu hari ini. Yes. Look inside yourself. Examine what is causing you to feel this way. Lihat ke dalam dirimu ya. Mencari tahu apa yang menjadi penyebab apa yang kamu rasakan atau apa yang terjadi saat ini gitu. Jadi apapun kondisi hubunganmu dengan seseorang ya, kenapa seperti ini, kenapa terjadi seperti sekarang, kenapa ada situasi ini, sebenarnya jawabannya itu sudah ada di dalam dirimu sendiri ya. Cari tahu apa yang menyebabkan itu, kamu sebenarnya udah tahu gitu ya. Misal nih hubungan yang rumit atau complicated gitu, kenapa menjadi complicated, sebenarnya kamu udah tahu jawabannya ya. Misal atau contoh, mungkin dia udah punya pasangan, atau kamunya yang udah punya pasangan, atau kedua belah pihak kayak gitu. Atau mungkin ada perbedaan di antara kalian, ada benteng yang mungkin sulit ditembus,
atau mungkin perbedaan prinsip, itu sebenarnya kamu cukup mencari tahu dalam dirimu sendiri, itu udah tahu apa penyebab situasi hubungan kamu saat ini gitu. Oke. Next, aku lanjutkan untuk wisdom atau pesan bijak hari ini yang mungkin relate dengan situasimu saat ini ya. Oke, pride, bangga. I love myself and I see myself in everyone. Intinya sih, aku mencintai diriku sendiri ya. Aku bisa melihat diriku di setiap orang nih, maksudnya jadilah diri sendiri. Jangan menjadi sosok orang lain hanya karena ingin perhatian. Ya, tetap menjadi diri sendiri, cintai apa adanya dirimu dan banggalah dengan dirimu ya. Maka orang lain melihat kamu ya karena otentiknya kamu, keaslian kamu gitu loh. Oke. Lanjut untuk bimbingan malaikat atau angel guidance. Oke. Mother, Father, God. Nah, fokuskan dirimu ya terhadap orang tua, ibu, ayah, dan juga Tuhanmu. Jadi ya terkadang kita memang memprioritaskan diri sendiri, pasangan juga gitu kan, anak-anak gitu. Tetapi di sini angel memberikan bimbingan, jangan lupa ya fokus juga atau prioritaskan juga orang tuamu, ibu, ayah, ya bapak, dan sang pencipta gitu. Jangan lupakan mereka ya. Oke. Lanjut untuk angel answers ya. Jika kamu sedang menunggu, sedang memanifestasikan atau ada yang saat ini kamu perjuangkan atau usahakan, kita lihat siapa tahu nih angel answer ini bisa menjadi motivasi kamu atau antisipasi. Yap. Wow, big happy change. Ya, ada sebuah perubahan luar biasa, perubahan besar yang mana ini menjadi kebahagiaan atau kesuksesan terbesar kamu ya. Jadi jawabannya yes. Oke. Yang terakhir ini adalah pesan yang bisa menginspirasi kamu atau bisa kamu ucapkan sebagai afirmasimu hari ini. Ya, pesannya adalah let your inner fire warm you, not burn you. Jadi ini lebih ke ya pesan yang siapa tahu bisa menginspirasi kamu dan relate dengan situasimu saat ini. Jadi biarkan api dalam dirimu membakarmu, menghangatkanmu bukan membakarmu ya. Jadi menyemangati diri oke, supaya kamu bisa lebih optimis, tapi bukan menjadi ambisi dan obsesi yang ujung-ujungnya akan membakar dirimu sendiri ya. Dan ketika kamu memang sudah merasa lelah, capek gitu ya, atau udah ngerasa stuck, istirahatkan dirimu. Ibaratnya kayak HP, kalau udah panas jangan malah dipaksakan untuk dipakai terus, atau ketika baterainya habis kamu harus langsung cas taruh. Nah ibaratnya seperti itu, karena kalau kamu paksakan dipakai terus, itu HP bisa hangus, bisa kebakar gitu ya, atau bisa rusak. Nah sama seperti badan kita seperti itu. Oke. So ini pesan yang bisa aku sampaikan hari ini, semoga bermanfaat dan semoga resonate. Thank you dan nyimak videoku, jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. See you, bye bye.